Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Lingkar Dendam. Pertemuan Sudiro dan Bang Goni di mana awal semua terjadi. Cerita ini ditulis oleh Untung Prastio, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lingkar Dendam. Sesampainya di rumah Bahuta, semua kembali berjalan seperti biasanya. Setelah menikmati makan malamnya, Bang Goni dan Bang Ahmad pun tertidur dengan lelapnya. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, keadaan pun seketika berubah 180 derajat. Menurut Bang Goni, tidur nyenyaknya malam itu seketika berubah menjadi sangat menakutkan. Bang Goni yang tidur di dalam kamar bersama Bang Ahmad tiba-tiba terbangun di dalam tempat yang sempit dan gelap. Tempatnya berada saat itu pun terasa berguncang dan perlahan bergerak. Yang lebih menakutkan lagi, Bang Goni merasa tubuhnya menjadi kaku seperti terikat kencang dalam sebuah tempat. Dan ketika Bang Goni mengedarkan pandangannya, Bang Goni pun dibuat terkejut ketika menyadari jika tubuhnya telah terbungkus kain putih seperti orang yang sudah meninggal. Tolong saya, tolong! Setelah menyadari jika teriakannya tidak mengubah keadaan, Bang Goni yang masih yakin jika dirinya belum mati mulai mencoba menenangkan diri. Saat itu Bang Goni berpikir jika apa yang dialaminya saat itu adalah sebuah pelajaran dari Bahuta untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang akan diturunkannya kepada Bang Goni. Tapi setelah beberapa saat kemudian, apa yang tadi dipikirkan Bang Goni pun sirna. Semuanya terasa jauh dari apa yang sebenarnya diharapkan Bang Goni saat itu, dan semuanya mulai membuat Bang Goni merasa sangat ketakutan kala itu. Entah apa yang sebenarnya terjadi saat itu, Bang Goni yang masih berada di sebuah tempat sempit dan seperti bergetar itu, tiba-tiba saja mendapati 4 sosok makhluk berjubah hitam membuka kain yang menjadi penutup tempat Bang Goni berada saat itu. Dan betapa terkejutnya Bang Goni ketika menyadari jika dia saat ini sedang berada di dalam sebuah kurung batang yang tadi dibawa oleh 4 sosok makhluk berjubah hitam tersebut. Tubuh Bang Goni yang sudah terbungkus kain dan terikat sangat kencang pun tiba-tiba saja melayang seolah sedang diangkat oleh makhluk-makhluk berjubah hitam tanpa wajah itu dan memindahkan Bang Goni ke tempat lain. Ingin rasanya Bang Goni meronta saat itu, tapi tidak sedikit pun keluar kata-kata dari dalam mulutnya. Air mata pun mulai menetes membasahi kedua mata Bang Goni saat tubuhnya masuk ke dalam sebuah lubang yang terasa sangat dingin sekali. Dan saat itu Bang Goni pun baru menyadari jika dirinya telah mati dan sedang menjalani proses pemakaman. Setelah dimasukkan ke dalam lubang yang terasa sangat dingin itu, Bang Goni yang tidak mampu berbuat apa-apa lagi pun pasrah dengan keadaan saat itu. Tanpa meronta-ronta lagi, Bang Goni terdiam dengan kesedihannya mendalam yang dia rasakan kala itu. Dan setelah lubang tempatnya berada tertutup rapat, barulah Bang Goni mulai merasakan sesak nafas dan tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Semakin lama rasa panas tersebut semakin terasa menyiksa tubuhnya hingga akhirnya perlahan-lahan Bang Goni pun mulai kehilangan kesadarannya. Beberapa saat kemudian Bang Goni kembali mendapatkan kesadarannya saat kepalanya terbentur benda keras yang terasa sangat mengejutkannya. Rasa sakit pun mulai dirasakan di sekujur tubuhnya hingga membuat Bang Goni merintih merasakan sakit yang belum pernah dirasakan oleh Bang Goni sebelumnya. Selain merasakan sakit di sekujur tubuhnya, Bang Goni pun dibuat terkejut ketika menyadari bahwa kini telah berdiri sosok makhluk yang sangat menyeramkan yang belum pernah ditemuinya. Sosok makhluk yang berupa kepala tanpa badan itu memiliki mata besar yang merah menyala.
Menurut Bang Goni, besarnya bola mata dari sosok yang hampir mirip dengan sosok leak itu kurang lebih sebesar bola basket yang merah seperti bara api. Selain itu, sosok makhluk gaib yang tidak memiliki tubuh itu memiliki 2 taring panjang serta barisan gigi yang tajam dan lidah bercabang yang terus menjulur keluar. Dengan sisa-sisa tenaganya, Bang Goni pun berusaha bangkit dan ingin berlari menjauh dari sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu. Tapi usaha Bang Goni pun sia-sia ketika sosok makhluk berwujud kepala besar tanpa tubuh itu perlahan bergerak melayang ke arahnya yang hanya diam terpaku sambil terus bergetar. Setelah jarak antara tubuh Bang Goni dengan sosok makhluk menyeramkan itu semakin dekat, Bang Goni pun kembali merasakan tubuhnya menjadi panas seperti terbakar api. Dan ketika tubuh Bang Goni tidak lagi berjarak dengan sosok tersebut, Bang Goni pun kembali kehilangan kesadarannya kala itu. Beberapa saat kemudian, Bang Goni pun tersadar ketika tubuhnya sedang diseret oleh sosok lelaki tua yang mengenakan pakaian compang-camping. Lelaki tua bertubuh kurus itu memiliki kekuatan luar biasa hingga Bang Goni yang memiliki tubuh lebih besar pun tidak berdaya ketika tubuhnya terus diseret dengan kaki bagian kanan yang dicengkram erat oleh sosok tersebut. Setelah lama berjalan sambil menyeret tubuh Bang Goni, akhirnya sosok lelaki itu pun berhenti menyeret tubuh Bang Goni. Sosok lelaki tua bertubuh kurus yang memiliki kekuatan besar itu pun tiba-tiba saja melemparkan tubuh Bang Goni ke arah sungai yang mengalir deras. Sosok tersebut melemparkan tubuh Bang Goni seperti melempar sebuah batang kayu yang kering. Sosok yang mencengkeram erat kaki kanan Bang Goni itu terlihat sama sekali tidak mengeluarkan tenaga besar untuk menghempaskan tubuh Bang Goni ke dalam sungai yang mengalir deras tersebut. "Nah, akhirnya dia melek juga," ujar Bang Ahmad yang membuat Bang Goni sangat terkejut dan merasa sangat senang saat itu. "Mustaka Geni, akhirnya ada juga muridku yang mendapatkan sosok perewangan terkuat yang pernah aku miliki itu." Bang Goni yang masih terbaring di tempat tidurnya itu merasa sangat bingung dengan serangkaian kejadian yang dialaminya kala itu. Tapi Bang Goni pun merasa sangat senang ketika apa yang dialaminya itu hanyalah sebuah mimpi belaka. "Apa yang kamu alami itu bukan mimpi semata, Goni, tapi itu adalah sebuah perjalanan sukmamu untuk mendapatkan sosok makhluk gaib yang kini telah menjadi perewanganmu atau pendampingmu. Kalau saja kau tidak memiliki tekad yang kuat, maka kau akan tinggal di alam gaib yang baru saja kau datangi itu, Jang." Bang Goni yang mulai merasakan ada yang lain dari dalam tubuhnya pun langsung memperhatikan kedua tangannya yang terlihat berbeda saat itu. Tangan yang awalnya terlihat gempal itu kini berubah menjadi berotot dan memiliki tenaga yang cukup kuat. "Ada beberapa ajian yang harus kau pelajari dan kau pahami serta kau tirakati, Goni. Setelah menguasai ajian-ajian itu, barulah kau dapat menggunakan kekuatanmu, bahkan meminta sosok Mustaka Geni langsung membantumu." Setelah beberapa bulan tinggal di rumah Abah Uta bersama Bang Ahmad, akhirnya Bang Goni pun sampai di tahap akhir penyempurnaan ilmu kebatinan yang dimilikinya. Tapi pada tahap terakhir inilah yang merupakan tahap paling mengerikan dari semua tahapan yang pernah dijalani oleh Bang Goni. Bagaimana tidak, untuk menyempurnakan ilmunya itu, Bang Goni harus mencari bayi perempuan yang usianya belum genap 40 hari untuk dijadikan tumbal kepada sosok Mustaka Geni. Tapi menurut Abah Uta, semua tergantung kebulatan tekad dari Bang Goni. Karena tumbal yang diminta adalah untuk memanggil sosok Mustaka Geni agar datang langsung dan melakukan apa yang diinginkan oleh Bang Goni. Seandainya tidak pun, Bang Goni masih dapat menggunakan ilmu-ilmu lainnya yang bersumber dari kekuatan Mustaka Geni itu sendiri. Setelah dirasa telah menguasai ilmu kebal dan ilmu-ilmu kebatinan lainnya, Bang Goni pun diizinkan untuk kembali lagi ke tempat di mana dia berasal.
Sementara itu, Bang Ahmad yang belum banyak menguasai ilmu kebatinan diminta tetap tinggal di rumah Abah Uta sampai Bang Ahmad dapat menemukan sosok yang mau jadi pendampingnya atau perewangannya. Sesampainya Bang Goni di Jakarta, tanpa menunda-nunda lagi, Bang Goni pun langsung mencari informasi terkait keberadaan orang yang telah membuat kehidupan keluarganya sengsara. Dan setelah beberapa bulan berikutnya, Bang Goni pun akhirnya dapat menemukan sosok pria yang pernah mengontrak di rumah orang tuanya, hingga akhirnya orang itu membumi hanguskan rumah keluarganya itu. Setelah lama mengintai sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal sekaligus tempat penyimpanan barang haram milik pria itu, Bang Goni pun langsung mencari hari baik untuk menuntaskan dendamnya. Malam Selasa Kliwon yang memiliki aura mistis kental pun akhirnya dipilih Bang Goni sebagai malam pembalasan dendamnya kala itu. Bagi di film-film laga, Bang Goni yang memang memiliki ilmu bela diri mumpuni itu langsung menghajar 3 orang yang berada di sebuah rumah besar yang ada di pinggir jalan raya di kawasan perumahan elit daerah Jakarta itu. Setelah melumpuhkan 3 orang yang menjadi penjaga rumah tersebut, Bang Goni tanpa sedikit pun rasa takut langsung masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu rumah yang sangat besar itu. Berani-beraninya lu masuk kandang macan. Ucap pria bertubuh besar dengan kalung rantai besar di lehernya itu. Tanpa berkata apapun, Bang Goni langsung melesat menghajar pria bertubuh besar itu, hingga pria tersebut tersungkur dan tidak berdaya. Tapi belum sempat Bang Goni bergerak, tiba-tiba saja bilah parang panjang yang sangat tajam menebas punggung Bang Goni yang sedang lengah kala itu. Tapi seperti menebas sebuah roda mobil, bilah parang tajam yang tepat mengenai punggung Bang Goni tidak sedikit pun meninggalkan bekas. Mendapati lawannya memiliki ilmu kebal, seorang pria bertubuh kecil dengan tubuh dipenuhi tato pun langsung berlari menjauhi Bang Goni yang terlihat semakin murka malam itu. Satu persatu kamar yang ada di rumah itu pun diperiksa dengan seksama oleh Bang Goni. Hingga akhirnya keluarlah seorang pria yang tidak asing lagi di mata Bang Goni dari sebuah kamar yang ada di lantai 2 dengan sebuah senjata api yang digenggamnya di tangan kanan. Pria yang pernah membakar rumah orang tua Bang Goni pun langsung mengancam Bang Goni dengan menodongkan senjata api tersebut tepat ke arah Bang Goni. Tapi Bang Goni yang sebelumnya sudah menyiapkan rencana matang pun langsung melemparkan sebuah pisau lipat yang sebelumnya sudah dibacakan ajian-ajian khusus. Hingga pisau tersebut menancap tepat di bagian perut bagian kiri orang tersebut. Mengetahui jika musuhnya telah berhasil dilukainya dari jarak jauh tanpa memeriksa keadaan orang tersebut, Bang Goni pun langsung pergi meninggalkan rumah besar yang menjadi tempat tinggal dari musuh besarnya. Kesalahan besar kedua dari orang yang sama kembali dilakukan oleh Bang Goni yang merasa sangat yakin jika musuhnya tersebut telah tewas. Padahal walaupun sudah terluka parah, pria tersebut masih dapat bertahan hidup. Hingga akhirnya membuat Bang Goni harus mengalami masalah rumit untuk kesekian kalinya. Sudah beberapa hari belakangan ini, Bu Jakia mengalami mimpi buruk tentang anak lelakinya yang kedua. Mimpi-mimpi itu pun membuat Bu Jakia jatuh sakit karena takut kehilangan anak yang sangat disayanginya itu. Walaupun memiliki perangai kasar, tapi kakak dari 3 adik perempuan itu menjadi anak yang sangat menyayangi Bu Jakia dan keluarganya. Beberapa tahun belakangan ini, anak dari Bu Jakia yang dulu sempat terjebak dalam permasalahan rumit yang hampir saja menghabisi nyawanya sendiri dan juga nyawa keluarganya itu, kini mulai membuat Bu Jakia bangga dan juga merasa sangat bahagia. Bagaimana tidak, sosok lelaki yang merupakan anak kesayangan Bu Jakia itu kini dapat menguasai sebuah wilayah komersil dengan hasil yang cukup besar setiap harinya. Tanah lapang yang ditumbuhi semak belukar dan masih menyisakan sedikit bagian dari bangunan sebelumnya yang habis terbakar itu, kini mulai terlihat lagi berdiri dengan megah sebuah rumah berbentuk rumah klasik modern dengan 2 pilar besar di depannya. Walaupun rumah yang akan menjadi rumah terbesar dan rumah termewah di lingkungannya itu belum sepenuhnya selesai, tapi Bu Jakia merasa bangga dengan apa yang telah diperbuat anak lelakinya tersebut. Mimpi-mimpi buruk yang dialami oleh Bu Jakia pun ternyata bukan sekedar mimpi biasa. Hal itu adalah sebuah pertanda sebelum sebuah permasalahan besar menghampiri anaknya. Emangnya mak mimpiin apaan sih mak? Sampai-sampai mak sakit kayak gini? Abang lu, Neng.
Gue mimpiin abang lu kayak lagi dikejar-kejar demit. Mana demitnya banyak banget lagi. Itu cuma mimpi kali mak, kagak usah dipikirin lagi. Ntar mak kagak sehat-sehat kalau kepikiran itu terus. Balas Fitri yang mencoba menenangkan pikiran dari ibunya itu. Sementara itu di tempatnya berada, sudah beberapa hari belakangan ini Bang Goni merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Selain itu, Bang Goni mulai mendengarkan suara-suara makhluk astral yang seolah-olah ada di dekatnya. Kelebatan-kelebatan bayangan hitam menyeramkan pun tidak jarang dilihat oleh Bang Goni. Tapi Bang Goni belum menyadari apa yang sedang terjadi kepadanya kala itu. Semakin hari rasa sakit di beberapa bagian tubuh Bang Goni pun seolah berkumpul menjadi satu di bagian perutnya. Hingga akhirnya Bang Goni pun dilarikan ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif saat itu. Pihak rumah sakit melalui salah seorang dokter ahli penyakit dalam pun merasa heran dengan penyakit yang dialami oleh Bang Goni. Menurut pemeriksaan yang telah dilakukan, Bang Goni sama sekali tidak terdiagnosa satu penyakit apapun. Hingga akhirnya Bang Goni yang waktu itu ditemani oleh Bang Ahmad pun memilih pengobatan alternatif untuk mencari tahu penyakit apa yang sedang dideritanya. Sepulangnya dari rumah sakit, Bang Goni yang saat itu masih terlihat lemah dengan wajah pucat, meminta kepada Bang Ahmad untuk membawanya ke markas tempat Bang Goni menjalankan bisnisnya yang berada di sekitar sebuah pasar tradisional. Bang Goni yang sudah lebih dari 1 tahun kembali menguasai sebuah wilayah itu memang memiliki banyak musuh. Hal itu terjadi karena Bang Goni harus berjibaku mengusir orang-orang yang selama kepergiannya mencari ilmu bersama Bang Ahmad telah menguasai pasar dan daerah sekitarnya, tapi berkat ilmu bela diri mumpuni yang dimilikinya serta ilmu kebal yang didapatnya, Bang Goni dengan beberapa bekas anak buahnya dapat kembali merebut lahan yang menjadi sumber penghasilannya tersebut. Gue kenapa ya, Mat? Badan gue kok sakit semua dah. Tanya Bang Goni kepada Bang Ahmad yang sudah beberapa bulan kembali dari ujung kulon tempat tinggal Abah Uta kala itu. Lu kena guna-guna kali, Gon. Kena santet lu. Masa iya sih, Mat, gue kena guna-guna? Lah kata dokter kan lu kagak ada penyakitnya. Bisa jadi lu kena santet dari orang-orang yang masih dendam sama lu, Gon. Gue cariin orang pintar aja ya, Gon. Kali aja ada orang yang ngerti soal penyakit yang lu rasain ini. Bang Ahmad mencoba mencari solusi lain dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bang Goni. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bang Goni, Bang Ahmad pun langsung pergi ke rumah seseorang yang dikenalnya memiliki pengetahuan tentang hal-hal di luar nalar manusia. Karena tidak ingin berlama-lama setelah menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya, Bang Ahmad pun langsung mengajak Mas Diro ke markas tempat Bang Goni berada. Mas Diro adalah seorang ahli supranatural kejawen yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Walaupun memiliki kemampuan khusus yang jarang dimiliki oleh orang lain itu, tapi Mas Diro tidak pernah merasa bangga dengan apa yang dimilikinya saat itu. Walah, Mas, masa orang seperti sampean ini ndak tahu kalau ada makhluk-makhluk halus yang sedang menggerogoti tubuh sampean? Waduh, makhluk-makhluk halus apaan, Mas? Tepung terigu apa tepung beras? Jinda yang pembawa santet, Bang. Goblok lu, temen lagi sekarat masih aja bercanda. Sampean ini kan bukan orang sembarangan, Bang. Masa iya sampean tidak tahu kalau sampean ini sedang dikerjai seseorang? Lah, mana ada sih, Mas, tukang cukur rambut yang bisa rapi nyukur rambut sendiri. Lagian si Goni ini kan cuma punya tameng buat kebal bacok, bukan kebal santet. Mata batin Bang Goni ini terbilang tajam, tapi sayangnya Bang Goni belum menyempurnakan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Jadi Bang Goni belum bisa menangkal santet yang datang melalui jin yang memiliki kesaktian tinggi. Sekarang saya bantu saja untuk mengusir jin-jin yang membawa santet itu ya, Bang, supaya Abang kembali sehat. Mas Diro langsung memejamkan kedua matanya sambil mulutnya terus komat-kamit merapal mantra. Setengah jam kemudian setelah terlihat memejamkan mata sambil terus merapal mantra, Mas Diro pun kembali membuka kedua matanya sambil menghela nafas panjang. Saya tidak berani terlalu jauh membantu Bang Goni.
Karena saya tidak ingin kembali terlibat dalam permasalahan yang berhubungan dengan hal gaib, Bang. Emang berat ya, Mas? Dibilang berat ya ringan, tapi dibilang ringan ya berat, Bang. Karena setiap makhluk gaib yang memiliki tuan akan kembali kepada tuannya dengan menceritakan kekalahan mereka. Lalu tuan dari makhluk-makhluk gaib itu akan mencari cara agar dapat mengalahkan orang-orang yang menghalangi niatnya. Hingga akhirnya putaran dendam pun terus berjalan sampai salah satu dari mereka mati. Mas Diro sangat hafal dengan orang-orang yang berprofesi sebagai dukun yang memiliki peliharaan-peliharaan makhluk gaib tersebut. Setelah ini Bang Goni harus mencari cara agar permasalahan yang kini berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk gaib itu berakhir dengan damai. Iya, Mas, terima kasih udah mau nolong saya. Sekarang udah agak enakan di badan saya. Makhluk-makhluk gaib yang sudah menggerogoti tubuh Bang Goni sudah saya minta untuk pergi. Tapi sepertinya mereka akan kembali lagi karena memang tujuan orang yang mengirim santet itu menginginkan Bang Goni tewas. Ya, Mas, selebihnya biar saya yang urus sendiri. Mohon maaf sudah merepotkan Mas Diro. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas apa yang telah Mas Diro lakukan pada saya hari ini. Saya dan Ahmad tidak akan pernah melupakan kebaikan dari Mas Diro. Sebaiknya sebelum serangan gaib itu datang, Bang Goni harus mempersiapkan diri. Karena saya yakin beberapa dukun yang menyerang sampean akan kembali melakukan ritual untuk dapat mengirimkan santet kepada Bang Goni. Beberapa hari berlalu, Bang Goni pun terlihat kembali sehat dan bugar serta sudah dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tapi kabar buruk pun datang dari adik Bang Goni yang bernama Safitri yang memberitahunya jika Bu Jakia meninggal dunia secara tiba-tiba. Sebelum meninggal, Bu Jakia sempat beberapa kali memuntahkan darah segar hingga akhirnya Bu Jakia meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan saat itu. Rasa sedih mendalam pun menghampiri Bang Goni yang saat itu baru saja mulai dapat membuat ibunya merasa bahagia. Tapi rupanya takdir berkata lain dan Bang Goni pun harus mengikhlaskan kepergian sang ibu untuk selamanya. Kematian Bu Jakia yang sangat tiba-tiba serta penyebab kematiannya yang terasa janggal pun akhirnya membuat Bang Goni mencari tahu apa penyebab kematian dari sang ibu. Rasa keingintahuannya itu membawa Bang Goni kembali menemui Mas Diro yang memang memiliki usaha di area pasar yang menjadi wilayah kekuasaan dari Bang Goni. Saya udah ikhlas sih, Mas. Tapi saya ngerasa curiga dengan apa yang telah menimpa ibu saya. Menurut adik perempuan saya, ibu saya juga baru saja sembuh dari sakitnya. Tapi hari itu tiba-tiba saja ibu saya mengalami sakit di bagian perutnya, hingga beliau memuntahkan darah segar beberapa kali sebelum beliau meninggal, Mas. Coba saya cari tahu ya, Bang. Setelah selesai berjualan, saya akan mulai melakukan penelusuran. Mas Diro memang sudah merasakan adanya energi besar yang sedang mengintai Bang Goni saat itu. Pada sore harinya, Mas Diro bersama Bang Goni dan juga Bang Ahmad pun mendatangi rumah Bu Jakia untuk mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi kepada Bu Jakia. Aura mistis pekat pun mulai dirasakan oleh Mas Diro ketika dia dan juga Bang Goni serta Bang Ahmad hendak melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah orang tua dari Bang Goni tersebut. Energi besar telah menyambut ketiganya dan energi hitam tersebut perlahan mulai menyerang Bang Goni kala itu. Mengetahui jika ada energi gelap yang mencoba menyerang Bang Goni, Mas Diro pun menghentikan langkahnya sambil tangan kanannya merogoh saku celananya, tempat di mana dia biasa menyimpan senjata andalannya yang berupa jarum berkarat serta benda tajam yang berukuran kecil lainnya. Sambil melemparkan sesuatu ke arah atas rumah keluarga Bang Goni, Mas Diro terlihat sambil merapalkan sebuah mantra yang membuat senjata yang dilemparkannya tersebut menjadi semakin berbahaya. Suara ledakan dari dalam rumah pun terdengar hingga keluar rumah, tapi anehnya semua keluarga yang berada di dalam rumah tersebut tidak mendengar apapun saat itu. Apa itu, Mas? Bang Ahmad merasa sangat terkejut mendengar suara keras tersebut. Bang Goni yang merasa khawatir dengan keadaan keluarganya yang berada di dalam rumah pun langsung berlari masuk ke dalam rumah untuk memastikan apa yang terjadi di sana. Tapi berbeda dengan Mas Diro yang sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Mas Diro pun tetap berdiri di tempatnya sambil terus mengedarkan pandangannya mencari sosok makhluk gaib yang memang masih berada di rumah tersebut. Untuk menyakiti keluarga lain dari Bang Goni termasuk Bang Goni sendiri. Sambil terus merapalkan mantra, Mas Diro pun menatap tajam ke arah depan rumah keluarga Bang Goni, sambil kembali mengambil sesuatu dari saku celananya. Tapi kali ini tampak berbeda dari apa yang dilakukan oleh Mas Diro tadi. Dia hanya menghentakkan kakinya sambil sesekali meniup sesuatu ke arah depan. Dan setelah itu Mas Diro pun mengajak Bang Ahmad untuk masuk ke dalam rumah keluarga Bang Goni. Aneh bang, Mas, di dalam kagak ada yang dengar suara ledakan tadi. Sampean ini seperti orang yang tidak paham dengan makhluk gaib saja bang. Jangan terus pura-pura di hadapan saya lah. Saya belum mendalami ilmu tentang itu, Mas. Yang saya dalami hanya ilmu kebal dan juga ilmu bela diri aja. Bang Goni memang tidak mengerti dengan hal gaib, walaupun dia sendiri pernah mengalaminya dan bahkan berada di antara hidup dan mati kala itu. Benar bang, penyebab kematian dari orang tua sampean adalah santet yang dikirim oleh seseorang, yang beberapa minggu lalu saya bersihkan dari dalam tubuh sampean. Siapa bang yang tega melakukan perbuatan keji itu? Yang pastinya adalah orang yang sangat membenci sampean bang. Orang itu memiliki dendam yang membuatnya melakukan perbuatan pengecut ini. Mas Diro sengaja pergi meninggalkan desa bersama istri dan anaknya yang masih berusia 3 tahun kala itu. Ia memang memiliki tujuan untuk tidak lagi terlibat dalam dunia spiritual karena namanya sudah terkenal sebagai orang yang mampu mengatasi hal di luar nalar. Mas Diro pun terus dicari oleh orang-orang, dimintai bantuan mengurusi masalah yang berkaitan langsung dengan hal gaib. Tapi dalam hati kecil Mas Diro masih ingin membantu sesama dengan kemampuan yang dimilikinya itu, walaupun istrinya selalu menentang apa yang dilakukan Mas Diro kala itu. Sudiro atau yang kini lebih dikenal dengan nama Mas Diro itu telah sepakat dengan Sri Kanti jika dia tidak lagi akan terlibat dalam urusan hal gaib. Hal itu dilakukan oleh Sudiro karena dia telah mengalami berbagai macam persoalan yang ikut membahayakan istrinya serta keluarganya yang lain. Dilema pun muncul ketika Bang Goni meminta kepada Mas Diro untuk membantunya menuntaskan dendamnya agar tidak lagi ada orang yang mengganggu kehidupannya. Sebenarnya saya sudah berjanji untuk tidak lagi menggunakan kemampuan yang saya miliki untuk terlibat dalam urusan yang berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk gaib bang. Saya sudah banyak mengalami kejadian-kejadian menyakitkan selama saya menggunakan kemampuan saya ini bang. Saya mendapatkan ilmu-ilmu kejawen ini dengan tujuan membalaskan dendam orang tua saya. Dan setelah berhasil menuntaskan dendam, saya pun berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Dalam perjalanan itu, saya pun bertemu dengan istri saya yang sedang mengalami gangguan kejiwaan karena sedang dirasuki oleh makhluk gaib setelah membalaskan dendamnya. Dendam lama akan melahirkan dendam yang baru dan terus berputar hingga salah satu dari pihak berlapang dada untuk memutusnya. Kagak seru mas, nyawa kudu dibayar nyawa. Tapi kalau memang Mas Diro nggak bisa bantu gak apa-apa. Sejauh ini saya rasa bantuan dari Mas Diro sudah cukup buat saya. Saya cuma bisa berterima kasih atas apa yang Mas Diro lakukan kepada saya dan keluarga saya. Selebihnya biar saya urus sendiri masalah ini mas. Ya kayak ngerti aja lu Gon. Emang lu bisa ngeliatin itu jin yang mau nyerang? Kapan kemarin aja lu terkapar sebelum Mas Diro ngobatin lu, dasar PA. Bang Ahmad merasa kesal dengan perkataan bijak dari sahabatnya itu. Sebenarnya Mas Diro pun merasa tidak enak hati untuk membiarkan Bang Goni melawan kejahatan yang dia sendiri tidak dapat mengetahuinya. Tapi dilema pun masih berkecamuk dalam hati dan pikirannya kala itu, hingga akhirnya sosok jin yang masih setia bersamanya tiba-tiba muncul di hadapannya dan memberi sedikit wejangan kepada Sudiro saat itu. Memang sulit Diro. Di satu sisi kau harus menepati janjimu pada Sri Kanti, tapi di sisi lain kau juga harus melawan angkara murka yang ada di hadapanmu saat ini.
temanmu ini bukanlah orang biasa. Ada sosok makhluk berkekuatan tinggi di dalam tubuhnya yang belum mau membantunya secara langsung. Sosok kepala tanpa tubuh yang memiliki kekuatan api itu menjadi sosok yang sangat berbahaya jika sampai temanmu itu memberikan tumbal untuk meminta bantuannya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Wira? Kalahkan sosok yang ada di dalam tubuh temanmu itu, lalu minta dia untuk menjadi sahabatnya, layaknya aku dan dirimu saat ini. Tidak ada syarat apapun bagiku untuk membantumu. Karena sudah mengetahui apa yang dimaksud oleh kata Pak Wira, Mas Diro pun langsung berpamitan kepada Bang Goni dan juga Bang Ahmad untuk pulang ke rumahnya. Tapi Mas Diro yang memiliki beberapa sahabat dari bangsa jin tidak membiarkan Bang Goni melakukan sesuatu yang akan membawanya ke dalam jurang penderitaan. Mas Diro pun yang sudah memiliki rencana meminta Ki Belarak dan Ki Anom untuk mengikuti gerak-gerik Bang Goni. Sementara itu, Gatra Pawira akan mengawasi rumah keluarga Bang Goni dan akan terus melaporkannya kepada Mas Diro. Setelah beberapa hari berlalu, Bang Goni yang masih memikirkan siapakah orang yang telah menyerangnya melalui sosok-sosok makhluk gaib yang mengirimkan santet itu, mulai berpikir untuk menyempurnakan ilmu kebatinannya yang selama ini beberapa waktu pernah dikuburnya dan tidak pernah akan dilakukannya itu. Menyempurnakan ilmu yang dimilikinya dengan tumbal seorang bayi perempuan yang usianya masih berumur kurang dari 40 hari itu adalah hal tersulit yang pernah diketahuinya dalam menimpa ilmu kepada Abahuta. Setelah memikirkan matang-matang akan apa yang harus dilakukannya, ditambah lagi dorongan hawa nafsunya untuk mendapatkan ilmu tingkat tinggi dan dapat menuntaskan dendamnya itu, akhirnya Bang Goni pun mulai mencari tempat untuk melakukan ritual yang sama sekali tidak diinginkannya itu. Sebuah rumah kontrakan dipilih Bang Goni untuk melakukan ritual tersebut dengan bantuan saudara seperguruannya yang tidak lain adalah sahabatnya sendiri. Bang Goni pun mulai menyiapkan segala sesuatunya yang menjadi syarat mutlak dari sebuah ritual. Lu yakin, Gon? Gue gak punya pilihan lain, Mat. Cuma ini cara satu-satunya untuk bertahan hidup sekaligus menuntaskan dendam gue. Setelah menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkannya untuk melakukan ritual pemanggilan sosok Mustaka Geni, Bang Goni pun meminta Bang Ahmad untuk berjaga di luar kamar yang digunakannya untuk melakukan ritual tersebut. Di sisi lain, Ki Belarak dan Ki Anom yang telah mengetahui apa yang akan dilakukan Bang Goni pun segera melaporkan apa yang terjadi dengan Bang Goni kepada Mas Diro. Mas Diro yang sudah tahu tentang sosok Mustaka Geni dari kata Pak Wira langsung menyiapkan diri untuk bertarung melawan sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar tersebut. Semua benda pusaka yang dimiliki oleh Mas Diro pun kembali dikenakannya, termasuk Badong Majid yang merupakan kain kafan perawan yang dapat melindungi tubuh Mas Diro secara langsung dari serangan kekuatan makhluk gaib ataupun ajian-ajian lainnya. Seperti biasanya, Mas Diro yang sudah siap bertarung pun segera pergi ke tempat Bang Goni berada. Tapi saat itu hanya tubuh astral Mas Diro saja yang melesat pergi, sementara tubuh aslinya berada di rumah dalam posisi tertidur lelap di kamarnya bersama keluarganya. Tubuh Mas Diro pun dijaga oleh Ki Belarak dan juga Ki Anom untuk memastikan jika tidak ada jin-jin jahat yang mengisi kekosongan tubuh Mas Diro. Tepat di saat-saat menegangkan, Mas Diro pun muncul di sebuah ruangan tempat Bang Goni melakukan ritual pemanggilan sosok Mustaka Geni. Karena telah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan Mas Diro, tanpa basa-basi lagi sosok menyeramkan yang sudah keluar dari dalam tubuh Bang Goni pun langsung menyerang Mas Diro. Berbekal pengalamannya yang sudah banyak melalui pertempuran gaib, Mas Diro pun dengan cepat menghindari ajian-ajian dari Mustaka Geni yang terus melesat ke arahnya. Jangan ikut campur dalam urusanku ini, manusia bodoh, atau kau akan menyesal selamanya. Aku tidak akan membiarkan sahabatku menjadi budakmu, makhluk jelek. Maksud dan tujuan Mas Diro saat itu tentu saja tidak ingin memusnahkan sosok Mustaka Geni. Tapi tujuan Mas Diro adalah untuk mengalahkan makhluk berkekuatan besar itu, agar sosok tersebut mau membantu Bang Goni tanpa harus menyediakan tumbal. Kalau begitu aku akan membuatmu terbujur kaku selamanya, manusia goblok. Mustaka Geni menyerang Mas Diro dengan lidah api yang menjulur panjang. Pertempuran gaib pun terjadi dengan sengit.
Mas Diro dan juga Mustaka Geni masih saling mengukur kekuatan lawan satu sama lain. Jual beli serangan dan energi mematikan pun terjadi. Hingga akhirnya sosok Gatra Prawira datang dan langsung melumpuhkan Mustaka Geni dengan ajian rantai banyu yang seketika itu juga melemahkan kekuatan Mustaka Geni. Kurang ajar, beraninya kau menyerangku dari belakang makhluk redahan. Menyerahlah makhluk api. Kau tidak akan kami musnahkan jika kau mau mengikuti apa yang kami mau. Mas Diro ternyata sudah memasang ribuan jarum dengan ajian Sindung Geni yang perlahan mulai menembus energi pelindung milik Mustaka Geni. Sedikit lagi sosok makhluk menyeramkan itu akan menyerah. Tiba-tiba saja kekuatan besar datang dan langsung menarik dan melepaskan sosok Mustaka Geni dari jerat rantai baju dan juga jarum dengan ajian Sindung Geni milik Mas Diro. Kurang ajar, apa maksud kalian mengganggu ritual yang akan dilakukan muridku? Ujar sosok lelaki tua dengan pakaian seperti punggawa kerajaan itu. Gatra Prawira yang sepertinya telah mengetahui siapa sosok yang datang dan menyelamatkan makhluk tanpa tubuh itu, perlahan mundur hingga berdiri sejajar dengan tubuh Mas Diro. Mas Diro merasakan tidak pernah memiliki masalah dengan sosok lelaki tua yang memiliki energi besar itu. Ia pun lalu maju perlahan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum Mas Diro mengucapkan satu patah kata pun, tiba-tiba saja melesat 3 lari cahaya berkekuatan besar ke arahnya dan tepat mengenai tubuhnya hingga Mas Diro pun jatuh terpental. Tapi serangannya itu sepertinya tidak mengakibatkan luka bagi Mas Diro yang dengan cepat langsung bangkit sambil mulai merapal mantra aji yang dimilikinya. Rupanya kalian bukan manusia sembarangan. Pantas saja kau berani mengganggu ritual muridku dan berani menangkap rewangan yang telah aku berikan kepadanya. Bang Goni yang sedari tadi tidak mengetahui jika di sekitarnya sedang terjadi pertempuran gaib pun tiba-tiba saja membuka kedua matanya. Hal itu dilakukannya karena Bang Goni mendengar suara Abah Uta terus memanggil namanya saat itu. Saya tidak bermaksud mengganggu ritual murid sampean, Ki. Saya hanya tidak ingin murid sampean menjadi budak dari makhluk jelek tanpa tubuh itu. Apa urusanmu dengan muridku itu, bocah goblok? Kau tidak perlu menjadi pahlawan bagi muridku itu, karena dia telah memilih jalannya sendiri. Dia telah mempersembahkan jiwanya untuk bangsa lelembut setelah kematiannya nanti. Pergilah dan akan aku biarkan kau hidup, anak muda. Walau sampean memiliki kesaktian tinggi yang mungkin bisa memusnahkan aku, tapi selangkah pun aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum aku menyelamatkan temanku ini. Di tempat lain, tubuh Mas Diro yang sedang tertidur pulas pun tiba-tiba saja terbangun. Tubuh kosong yang kini sedang dirasuki oleh Ki Blarak dan juga Ki Anom itu perlahan-lahan pergi dari rumah kontrakannya untuk menyusul Sukma Mas Diro yang sedang bersih tegang dengan Abah Uta saat itu. Karena tubuh Mas Diro sedang dikendalikan Ki Blarak dan Ki Anom, maka dengan cepat dan lincah tubuh Mas Diro pun melompat dari bawah ke atap genting rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Tanpa suara bising, tubuh Mas Diro pun bergerak cepat menuju ke rumah kontrakan tempat Bang Goni melakukan ritual. Sementara itu, Bah Uta yang sudah kehilangan kesabarannya pun mulai menyerang Mas Diro. Sementara itu, sosok Mustaka Geni mulai jual beli serangan melawan Gatra Prawira. Rasa khawatir pun muncul dalam hati Gatra Prawira yang sepertinya tahu jika sosok Abah Uta memiliki ilmu lebih tinggi dibandingkan Mas Diro. Sementara itu, lawannya dihadapinya juga berada satu tingkat di atasnya yang membuat Gatra Prawira harus memutar akal untuk dapat mengalahkannya. Tapi bukan Sudiro namanya jika tidak memiliki rencana matang dalam sebuah pertempuran. Ketika Sukma Mas Diro sedang berjibaku menghadapi serangan-serangan dari sosok Sukma Abah Uta, tiba-tiba saja tubuh Mas Diro yang sedang dirasuki dan dikendalikan oleh Ki Blarak langsung datang mendobrak pintu rumah kontrakan yang di sana juga sedang dijaga oleh Bang Ahmad. Setelah dapat membuka pintu rumah kontrakan tersebut secara paksa, tubuh Mas Diro yang berhadapan langsung dengan Bang Ahmad pun langsung memukul Bang Ahmad hingga dia pingsan kehilangan kesadarannya. Setelah membuat Bang Ahmad pingsan, tubuh Mas Diro pun langsung duduk bersila. Sementara itu sosok Ki Blarak dan Ki Anom sudah keluar dari tubuh Mas Diro dan bersiap dengan menjaga tubuh tersebut dari lesatan energi liar yang terus dilontarkan oleh Abah Uta.
Abauta pun merasa sangat kesal ketika Sukma Mas Diro tiba-tiba saja menghilang dari hadapannya. Dan dengan seketika Sukma dari Mas Diro sendiri telah kembali ke raganya dan pastinya dapat mengimbangi Sukma dari Abauta saat itu. Ternyata kau memang bukan orang sembarangan, anak muda. Selain memiliki ilmu tinggi, kau juga memiliki otak yang cerdas dalam bersiasat dan mengatur rencana. Tapi jangan pikir kau akan mampu mengalahkanku walau kini kau memiliki kekuatan sempurna. Tubuh Mas Diro pun tidak bergeming menghadapi serangan mematikan dari Abauta. Dia hanya terdiam sambil tersenyum menghadapi energi besar yang sudah beberapa kali mengenai tubuhnya. Dan ketika kekuatan Abauta menurun, barulah Sudiro mengeluarkan ajian Sindung Geni yang kini digabungkan dengan pasir putih dari pantai selatan yang memiliki kekuatan magis dan mematikan. Butiran pasir putih yang disebar oleh Mas Diro itu mulai terangkat dan menyala terang seperti bara api. Jumlahnya yang banyak serta energi besar yang bersatu pada pasir putih itu membuat Abauta terdiam dan mulai mengeluarkan ajian pamungkasnya. Sudahlah Ki, kita sama-sama tahu, jika kau habiskan energimu untuk membendung ajian Wardi Geni milikku ini, kau tidak akan dapat kembali ke ragamu yang masih berada jauh di sana. Aku rasa kita tidak perlu bertindak lebih jauh lagi, apalagi kita harus saling memusnahkan. Aku rasa itu tidaklah menguntungkan. Baiklah anak muda, apa yang kau mau dari semua ini? Aku ingin kau menghentikan makhluk jelek yang sedang bertempur melawan sahabatku itu. Selain itu, aku juga mau makhluk itu membantu muridmu tanpa syarat apapun dan tanpa tumbal apapun. Kau ini memang pandai dalam bersiasat, anak muda. Jika ada waktu, berkunjunglah ke tempat tinggalku. Aku memiliki pusaka yang sepertinya cocok dengan ilmu-ilmu yang kau miliki saat ini. Kenapa kau lama sekali, Diro? Makhluk itu hampir saja memusnahkanku tadi. Kau harus lebih banyak berlatih dan melakukan tanpa Bratawira. Kau terlihat semakin lemah saja. Baiklah anak muda, aku serahkan Mustaka Geni padamu sebagai hadiah persahabatan kita. Jika kau menginginkan muridku untuk menggunakan kemampuan Mustaka Geni, maka kau harus mengajarinya sendiri. Yang jelas saat ini, Mustaka Geni hanya akan patuh kepadamu saja. Baiklah Ki, terima kasih atas apa yang telah kau berikan. Setelah perbincangan singkat itu, Abauta pun pamit undur diri. Sementara itu Mustaka Geni hanya terdiam sambil menunggu perintah dari Mas Diro. Jagalah temanku ini. Jika ada makhluk sebangsamu akan menyerangnya, kau harus terus melindunginya apapun yang terjadi. Nanti aku akan mengajarkan temanku ini agar bisa berkomunikasi denganmu Geni. Setelah beberapa saat, pemilik rumah kontrakan pun datang ke rumah di mana Mas Diro, Bang Goni, dan Bang Ahmad berada. Pemilik kontrakan tersebut pun memaki Mas Diro karena tahu jika Mas Diro telah merusak rumah kontrakannya itu. Tidak mau berdebat dengan pemilik rumah, Mas Diro pun berjanji akan mengganti semua kerusakan yang terjadi di rumahnya. Setelah itu Mas Diro pun membangunkan Bang Ahmad dan juga Bang Goni dari tidur lelap mereka. Setelah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Mas Diro pun meminta Bang Goni untuk mengganti kerusakan rumah tersebut. Hal itu bukanlah perkara besar bagi Bang Goni. Yang terpenting saat itu adalah dia akan dapat segera menuntaskan dendamnya. Gila, mainan Mas Diro hebat juga ya Gon. Lah gue sekali pukul langsung molor. Gila bener itu mas-mas Jawa. Guru kita aja dibuat kagak berkutik sama dia, apalagi kita, Mat. Lu tahu dari mana, Gon? Dari sosok makhluk gaib yang awalnya mau dijadiin perewangan gue. Makhluk itu sekarang mulai datang dalam mimpi gue, Mat. Dia bilang dia diminta Mas Diro untuk menjaga gue dari serangan-serangan dukun santet yang masih ngincar gue sampai sekarang. Sosok yang sekarang ada di sekitar gue juga cerita Mas Diro ngeluarin ajian yang membuat Abauta berpikir dua kali untuk terus bertempur melawannya. Pokoknya Mas Diro bukan orang sembarangan, Mat.
Ucapan Bang Goni membuat Bang Ahmad menggelengkan kepalanya seiring berjalannya waktu. Mas Diro pun mulai mengajarkan kemampuan khusus kepada Bang Goni dan perlahan-lahan mata batin Bang Goni pun terbuka hingga akhirnya Bang Goni dapat berkomunikasi dengan sosok Mustaka Geni. Saat ini Bang Goni pun sudah menganggap Mas Diro sebagai guru yang mengajarkannya ilmu-ilmu kebatinan. Karena itu juga merupakan permintaan dari sosok Aba Uta. Perlahan tapi pasti Bang Goni pun mulai dapat berkomunikasi baik dengan sosok Mustaka Geni. Awalnya Bang Goni hanya dapat mendengarkan suara dari sosok tersebut hingga akhirnya Bang Goni pun dapat bertemu dengan sosok Mustaka Geni secara langsung. Tapi walaupun begitu, Mas Diro tetap tidak mengizinkan Bang Goni untuk membalaskan dendamnya. Mas Diro hanya mau Bang Goni selamat dari gempuran makhluk-makhluk gaib kiriman dukun-dukun sakti yang dibayar seseorang untuk menghabisi nyawanya. Kerusuhan dan pertikaian yang terjadi di sekitar pasar membuat para pedagang mulai mengeluh banyaknya orang-orang bersenjata tajam dan berpenampilan menyeramkan dengan tubuh penuh tato, serta rambut panjang yang terlihat kusut dan juga daun telinga yang berlubang besar pun menjadi penyebab sepinya pengunjung pasar pada saat itu. Perebutan wilayah kekuasaan yang masih terjadi antara beberapa kelompok massa membuat keamanan daerah sekitar pasar pun terganggu. Korban jiwa dari ketiga kelompok sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Pak Kamil yang tinggal di pinggir sungai besar di daerah Jakarta yang alirannya melewati daerah sekitaran pasar pun sering melihat mayat tersangkut di pinggiran sungai tersebut. Bahkan ketika perebutan kekuasaan wilayah sekitar pasar masih terjadi hampir setiap hari pula, Pak Kamil membantu evakuasi mayat-mayat yang ditemukan. Dengan banyaknya ditemukan mayat tanpa identitas itu, banyak pula kejadian-kejadian yang menyeramkan yang ditemui oleh Pak Kamil dan warga yang tinggal di pinggiran sungai tersebut. Puncak kejadian menegangkan yang terjadi kala itu adalah ketika kelompok Bang Goni yang sudah lama menguasai wilayah pasar dan daerah pertokoan harus bertekuk lutut kepada kelompok lain yang memang terkenal sadis dan brutal. Bang Goni dan Bang Ahmad yang menjadi pentolan dari kelompoknya pun dibuat tidak berdaya walaupun Bang Goni sendiri terkenal memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi, setara ilmu kebal dan ilmu-ilmu kebatinan lainnya. Menurut Bang Goni, pertarungannya melawan pimpinan dari kelompok lain itu seharusnya bisa dimenangkan oleh Bang Goni. Andai saja saat itu Bang Goni dapat meminta bantuan kepada Mustaka Geni. Tapi dikarenakan permasalahan besar yang kembali menimpa Bang Goni sebelum perang perebutan wilayah itu terjadi, akhirnya Bang Goni pun tidak lagi dapat meminta bantuan sosok makhluk gaib yang sudah banyak membantunya itu. Bang Goni pun menyerah setelah terus digempur serangan-serangan mematikan dari lawannya dan juga dari makhluk-makhluk gaib peliharaan orang tersebut. Sebelum pertarungannya dengan sosok pemimpin kelompok lainnya bernama Bang Aris itu terjadi, Bang Goni sempat terlibat permasalahan dengan Sudiro. Saat itu Bang Goni yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Sudiro untuk membalaskan dendamnya pada musuh terbesarnya itu, harus melanggar larangan tersebut karena telah dibutakan oleh dendamnya yang membara. Tanpa sepengetahuan Sudiro, Bang Goni yang sudah dapat berkomunikasi langsung dengan sosok Mustaka Geni yang telah diserahkan Aba Uta kepada Sudiro itu, akhirnya mengikat perjanjian langsung dengan memberi tumbal berupa ayam cemani asli yang seluruh bulu, dagingnya dan darahnya berwarna hitam. Dengan petunjuk langsung dari Mustaka Geni, Bang Goni pun sudah berkali-kali melakukan ritual untuk mendapatkan kekuatan sosok makhluk gaib tersebut, serta untuk memintanya langsung menjalankan aksi balas dendamnya. Kala itu Bang Goni yang terus-menerus digempur oleh serangan gaib berupa santet tingkat tinggi itu telah memberitahu Sudiro jika dia sudah merasa tidak nyaman dengan keadaannya. Tapi Sudiro terus meminta Bang Goni untuk bersabar dan bertahan dulu karena Sudiro sendiri sedang melakukan penelusuran terkait hal itu. Seperti biasanya, Sudiro yang memiliki rencana dan taktik dalam menghadapi sebuah permasalahan besar pun ingin memutus rantai dendam yang sedang membelenggu Bang Goni. Tapi rupanya Bang Goni memiliki rencana lain yang tidak sejalan dengan Sudiro dan akhirnya permasalahan pun menjadi semakin melebar saat itu. Malam itu Bang Goni yang sedang tertidur lelap di markasnya harus terbangun dari mimpi indahnya ketika dia mendengar suara benda terjatuh ke lantai dan suara bising lainnya di sebuah rumah yang dijadikannya markas tersebut. Saat itu Bang Goni melihat langsung sosok Mustaka Geni sedang berjibaku
menghadapi beberapa jin pembawa santet yang ingin menyakitinya. Banggoni yang menyadari jika makhluk-makhluk gaib itu bukanlah lawan yang sepadan dengannya memilih menjadi penonton dari pertempuran gaib yang sedang berlangsung malam itu. Awalnya Mustaka Geni dapat dengan mudah menghalau beberapa jin yang datang hingga akhirnya datang sosok jin bertubuh tinggi berkepala gundul yang memiliki kesaktian setara dengan Mustaka Geni sendiri. Beruntungnya malam itu Mustaka Geni dapat mengalahkan dan membelenggu jin sakti yang sudah lama mengincar Banggoni kala itu. Hingga akhirnya Banggoni pun menanyakan kepada sosok jin tersebut tentang orang yang menyuruhnya untuk menghabisi Banggoni. Setelah mendapatkan gambaran orang-orang yang menginginkan kematiannya dari sosok jin yang dikalahkan oleh Mustaka Geni tadi, Banggoni pun langsung menanyakannya kepada Mustaka Geni cara untuk dapat menyerang orang yang masih mengincarnya serta dukun yang meminta jin itu untuk menghabisinya. Awalnya Mustaka Geni enggan memberitahu apa yang ditanyakan Banggoni, tapi karena Mustaka Geni adalah jin golongan hitam yang haus darah, akhirnya Mustaka Geni sepakat untuk bekerja sama dengan Banggoni. Akyuta telah menyerahkanku kepada kawanmu itu. Jadi sekarang hanya dialah yang bisa menyuruhku untuk melakukan sesuatu tanpa memberi imbalan apapun kepadaku. Jadi kalau saya harus bagaimana supaya bisa menggunakan kekuatanmu sepenuhnya dan juga meminta bantuanmu secara langsung Geni? Tumbal, sediakan aku darah segar, maka aku akan membantumu meski harus melanggar perintah dari kawanmu itu. Jawab Mustaka Geni yang terlihat duduk bersila untuk memulihkan kembali energinya yang telah banyak terpakai menghadapi musuh-musuhnya. Selain nyawa manusia, aku sanggup untuk memberikanmu makanan Geni. Ayam cemani jantan dewasa dapat menggantikan darah bayi perempuan yang biasa aku mintai Geni. Hanya itu saja Geni. Darah ayam jantan cemani serta bunga 7 rupa. Balurkan ke seluruh tubuhmu dan sediakan 1 ekor lagi ayam cemani jantan untuk aku ambil sendiri darahnya. Lakukan ritual itu di malam Jumat Kliwon Geni. Keesokan harinya Banggoni pun menceritakan kepada anak buahnya untuk mencarikan ayam jantan cemani dewasa. Bang Ahmad yang tidak tahu akan apa kegunaan dari ayam cemani itu pun ikut mencari jenis ayam langka dan mahal tersebut. Setelah beberapa hari, Bang Ahmad dan anak buah Banggoni lainnya akhirnya bisa mendapatkan ayam yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Banggoni kala itu. Malam Jumat Kliwon yang menjadi syarat untuk melakukan ritual pun tiba. Malam yang sudah ditunggu-tunggu oleh Banggoni yang ingin segera menuntaskan dendamnya itu dilaluinya di sebuah tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun. Saat itu Banggoni merasa khawatir jika sampai Sudiro mengetahui apa yang sedang dijalankannya, sehingga Banggoni pun menjalankan ritual tersebut seorang diri. Setelah menyembelih ayam jantan cemani pertamanya, Banggoni pun menampung darah hitam pekat tersebut di sebuah wadah. Setelah itu dia menaburkan bunga 7 rupa ke atas darah ayam cemani itu. Tak lama kemudian sosok yang ditunggunya pun datang. Mustaka Geni yang sudah mencium aroma darah ayam cemani pun langsung menampakkan wujud sempurnanya di hadapan Banggoni. Balurkan darah itu ke sekujur tubuhmu Goni, jangan sampai ada yang terlewati. Mustaka Geni langsung duduk di samping Banggoni dan meraih seekor ayam cemani hidup yang telah disediakan oleh Banggoni. Setelah mengambil darah ayam cemani hidup dengan cara menjijikan itu, Mustaka Geni pun mulai menjilati tubuh Banggoni yang sudah berlumuran darah hitam ayam cemani. Rasa panas seperti terbakar mulai dirasakan oleh Banggoni yang tubuhnya perlahan-lahan mulai bergetar dan tidak dapat dikendalikannya. Setelah prosesi ritual itu selesai, Banggoni merasakan ada yang berbeda pada dirinya. Wajahnya dipenuhi bulu hitam dan tubuhnya menjadi lebih besar serta berotot, dan juga penglihatannya yang menjadi terang serta pendengarannya yang tajam membuat Banggoni tersenyum puas saat itu. Banggoni yang merasa senang karena proses ritualnya berhasil itu mulai bangkit sambil terus memandangi bagian tubuhnya yang terasa memiliki energi besar itu. Kau tidak hanya dapat melihat dengan mataku, tapi kau juga dapat mendengar dengan telingaku, serta kau dapat menggunakan semua kesaktianku saat ini Goni. Ujar sosok Mustika Geni yang sudah menyatu dengan tubuh Banggoni. Sungguh pengalaman yang tidak dapat diceritakan dengan kata-kata oleh Banggoni saat itu. Selain memiliki energi besar,
Bang Goni pun dapat dengan jelas melihat sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarnya, serta dapat menembus alam gaib dengan sangat mudah. Setelah membersihkan tubuhnya, Bang Goni pun langsung melesat ke alam gaib untuk mendatangi sosok dukun yang sudah dibayar oleh musuh terbesarnya untuk membunuh Bang Goni saat itu. Dengan kemampuan luar biasa, Bang Goni pun dapat dengan cepat menemukan 3 orang dukun yang sudah lama mengirimnya santet dan bahkan membunuh ibunya dengan ilmu hitam tersebut. Setelah dapat menghabisi 2 orang dukun yang membantu musuhnya itu, Bang Goni pun langsung melesat ke arah rumah salah seorang dukun yang tersisa. Dukun dengan kesaktian tinggi serta memiliki banyak jin peliharaan itu dengan cepat dibuat tersungkur oleh Bang Goni yang saat itu hanya menggunakan kekuatan dari Mustaka Geni. Tapi walaupun Bang Goni terlihat sakti dengan kekuatan besar, Bang Goni tidak menyadari jika dukun yang menjadi lawannya itu adalah salah satu orang yang tergabung dalam satu perkumpulan khusus. Bang Goni yang harus membabi buta menyerang lawannya malam itu sama sekali tidak berpikir bahwasanya dia sudah masuk ke dalam sebuah permasalahan yang lebih besar lagi. Sebelum tewas di tangan Bang Goni, sosok dukun yang menjadi lawan terkuatnya itu melepaskan semua makhluk-makhluk gaib peliharaannya supaya tidak menjadi pesuruh dari Bang Goni. Tapi Bang Goni yang tidak memahami seluk-beluk dunia hitam pun tidak memperdulikan hal itu. Yang terpenting baginya adalah orang-orang yang membantu musuhnya dan juga telah membunuh ibunya dengan santet binasa malam itu juga. Sosok dukun yang merupakan bagian dari perkumpulan dukun-dukun sakti itu memerintahkan kepada jin perewangannya untuk menceritakan kematiannya pada sahabat-sahabatnya dan meminta mereka untuk membalaskan dendamnya. Setelah dapat menghabisi dukun sakti tersebut, Bang Goni langsung melesat ke rumah orang yang menjadi musuh utamanya. Orang yang pernah membakar rumah keluarganya serta orang yang menghabisi nyawa ibunya itu adalah tujuan akhir dari balas dendam Bang Goni. Bang Goni yang sudah menyatu dengan sosok Mustika Geni pun dapat dengan mudah menemukan orang yang ternyata sudah menjadi pejabat tinggi di sebuah daerah. Dengan uang melimpah yang dimilikinya, orang tersebut pun dapat menjadi pemimpin satu daerah dan memiliki pengaruh besar di daerah tersebut. Beruntungnya malam itu Bang Goni datang dengan tubuh yang telah menyatu dengan sosok makhluk gaib berkemampuan tinggi, hingga dia akhirnya dapat membunuh musuh besarnya ketika orang itu sedang tidur pulas. Sebelum dapat menghabisi musuh besarnya itu, Bang Goni harus mengalahkan sosok-sosok makhluk gaib yang menjadi penjaga rumah mewah yang menjadi tempat tinggal orang tersebut. Setelah itu Bang Goni pun menatap pria yang dulu hampir membunuhnya dan juga hampir dibunuh oleh Bang Goni sendiri. Tatapan tajam Bang Goni pun berubah menjadi senyum menakutkan ketika musuh besarnya terbangun dari tidurnya dan tidak menunggu lama. Bang Goni lalu menyerangnya dengan ilmu bara muksa milik Mustaka Geni yang langsung membakar organ dalam tubuhnya. Selesai dengan misinya malam itu, Bang Goni pun kembali ke markas dan langsung tertidur lelap hingga 2 hari lamanya. Bang Ahmad yang awalnya merasa takut dengan apa yang dialami Bang Goni pun langsung memanggil Sudiro untuk menanyakan kondisi sahabatnya tersebut. Tidak apa-apa Ahmad, Bang Goni hanya kelelahan saja. Sudiro belum mengetahui jika Bang Goni telah melakukan kesalahan fatal dengan melanggar perjanjian. Sudiro yang saat itu tidak melihat sosok Mustaka Geni langsung membaca ajian Panibal untuk memanggil jin yang memang sudah menjadi perewangannya tersebut. Ada masalah apa dengan kawanku ini, Geni? Tidak ada apa-apa, Diro. Semua baik-baik saja. Aku dapat menjalankan tugas yang kau berikan dengan baik. Kekuatanmu semakin besar, Geni. Apa aku tidak salah dalam membaca energi yang kau keluarkan ini? Aku ini bangsa jin yang memiliki kekuatan api, Diro. Jadi aku bisa saja mengeluarkan kemampuanku yang sebenarnya untuk memutuskan perjanjian kita. Tapi aku tidak dapat mengingkari janjiku kepada Bauta yang memintaku untuk terus mematuhi permintaanmu. Baiklah Geni, yang terpenting kau sudah menjaga sahabatku ini dengan baik. Setelah semua masalah yang menimpannya selesai, kau akan aku kembalikan kepada Bauta. Sekarang pergilah dari hadapanku sebelum aku membuatmu menjadi debu. Emosi Sudiro mulai terpancing mendengar semua yang dikatakan oleh Mustaka Geni. 1 minggu setelah kejadian itu, Sudiro merasakan ada sesuatu yang tidak biasa.
Rumah yang disewanya itu tiba-tiba saja terasa panas dan mulai banyak energi-energi hitam datang mengancamnya. Dengan kewaspadaan tinggi untuk menghindari keluarganya dari bahaya makhluk-makhluk gaib, Sudiro pun langsung memanggil Gatra Prawira, Ki Blarak dan juga Ki Anom. Tidak lupa juga Sudiro memanggil Mustaka Geni untuk ikut mengawasi tempat tinggalnya yang mulai mendapatkan serangan gaib itu. Kenapa mas, sampean kok terlihat gelisah seperti itu? Ada bahaya yang datang, Dek. Tapi aku tidak tahu siapa yang ingin menyerangku dan kenapa mereka ingin mengusik ketenanganku. Apakah sampean berurusan lagi dengan hal gaib, mas? Aku hanya membantu temanku, Dek, tapi sepertinya ini bukan karena masalah itu. Sepertinya ini orang-orang dari masa laluku dulu, Dek. Lalu apa yang harus aku lakukan, mas? Aku tidak mau Widanu mengalami hal buruk seperti yang pernah kita alami saat itu. Secepatnya aku akan menyelesaikan permasalahan ini. Dan aku berjanji tidak akan membiarkan anak dan istriku mengalami hal buruk lagi. Setelah mendapatkan izin dari Sri Kanti, Sudiro pun meminta Gatra Prawira, Ki Blarak dan juga Ki Anom untuk menjaga Sri Kanti dan Widanu. Sementara itu, Sudiro bersama Mustaka Geni bersiap menghadapi gelombang energi besar yang datang dengan cepat ke arah mereka. Rupanya kalian yang telah menghabisi saudara kami. Ada masalah apa sehingga kalian tidak memberikan pengampunan pada saudara kami? Mungkin sampean salah orang, Ki. Aku tidak pernah menghabisi siapapun selama beberapa tahun terakhir. Beberapa perewangan dari seorang dukun yang kalian habisi dapat menjadi saksi betapa angkuhnya dirimu itu, anak muda. Namaku Sudiro, Ki. Dan aku bersumpah aku tidak pernah melakukan hal itu. Memang bukan kau yang melakukannya, Sudiro, tapi perewanganmu itu yang telah menginjak-injak harga diri dari jagat Kalingga. Benarkah yang dikatakan kakek itu, Geni? Aku hanya membantu sahabatmu, Diro. Maafkan aku jika permasalahannya akan menjadi serumit ini.